ujung-ujungnya kita merosting kopi itu rasa ya Mas Andi. Ya. Nah, ada hal yang subjektif yang harus kita hindari saat kita memproduksi suatu barang. Jadi nikmat, enak, tidak enak itu hal yang subjektif. Dan ada metode khusus untuk membuat kita menjadi objektif dalam menilai kopi dan membicarakan apa sih rasanya dan berkomunikasi dengan customer ini rasanya seperti apa. Dan metodologi itu adalah yang biasa kita sebut sebagai cupping. Nah, di cupping ini Mas, bisa ceritakan nggak Mas, cupping itu apa dan mengapa itu penting untuk kita lakukan? Ya, jadi cupping itu sebetulnya banyak digunakan salah satunya oleh roaster untuk identifikasi. Pertama, umumnya cupping untuk identifikasi kualitas green bean. Terus kedua itu biasanya untuk membedakan dan identifikasi soal roasting profile. Jadi cupping ini biasa dilakukan oleh roaster, kayak ini biasanya dia dapat beans macam-macam ya gitu. Dan dari satu batch itu biasanya minimal 3 kali cup gitu kan. Atau minimal ya 3 cup sampai 5 cup. Tujuannya untuk mencari kualitas dari kopi ini tuh sebetulnya ada defeknya atau konsistensinya gitu kan. Nah, secara profesional itu digunakan oleh roaster untuk grading juga. Untuk Q grader juga biasanya untuk scoring kopi juga gitu. Nah, yang melakukan cupping ini roastmaster aja atau barista juga cupping, Mas? Sebetulnya siapa aja itu bisa cupping. Jadi tergantung, biasanya mereka punya target dan fokusnya masing-masing ya. Misalnya kayak roastery biasanya identifikasinya soal kopi yang cocok untuk dimasukkan ke coffee shop gitu. Ini profilnya paling cocok ini yang mana untuk filter, untuk espresso, lalu kopi-kopi yang bakal bisa dinaikin ini yang mana yang cocok gitu, yang terus apa ya, misalnya untuk konsumen atau orang umum itu juga bagus juga dan perlu. Tujuannya apa? Untuk memberikan edukasi supaya dia bisa nyicipin kopi dari satu cup ke cup yang lain ini bedanya apa. Biasanya kan kalau nggak ada komparasi kayak gitu, peminum kopi atau customer reguler itu juga bingung. Kadang itu ada trik kayak gitu tuh bagus juga. Gitu. Terus kalau untuk yang kayak tadi itu Q grader biasanya pakai buat scoring kopi supaya ini kopi bisa punya nilainya yang bagus apa enggak, lalu ini bisa masuk ke tahap yang selanjutnya, nilainya ini specialty apa enggak, supaya nanti untuk ini tuh bagus juga buat impact-nya ke industri juga, supaya tahun depan dan tahun selanjutnya itu jadi bisa improve dari rasa, betul gitu, nilainya jadi lebih bisa ditingkatkan lah. Betul. Jadi kita cupping ini kalau bisa saya persingkat untuk mengidentifikasi flavor, aroma, body, sweet gitu dalam kopi secara objektif ya Mas. Kalau cupping ini sendiri ada skill khusus gak sih yang diperlukan oleh seorang cupper gitu ya sebelum melakukan cupping Mas Andi? Sebetulnya yang penting itu harus paham dan baca instruksi kali ya untuk cupping. Sebelum cupping itu simple dan sederhana. Nggak ada cara khusus, cuman ditubruk aja. Cuman karena tujuannya untuk menilai dan grading, jadi itu harus di dalam satu ruangan, nggak boleh ada aroma-aroma yang lain, misalnya yang mau cupping ini pakai perfume atau sebaliknya, misalnya kayak dari jalan jadi asap atau apa itu mengganggu. Terus mungkin dia berapa jam, minimal kayak 2 jam sebelum cupping dia nggak boleh konsumsi sesuatu yang bisa merusak, mengganggu gitu, misalnya kayak entah makanan pedas gitu atau ngerokok gitu kan. Nah, jadi di dalam form SCA itu kita kan lihat beberapa hal yang perlu diisi ya Mas Andi. Tadi Mbak Sandi pernah sudah menjelaskan tentang skornya, kenapa 6, kenapa 9 gitu. Di sini juga kita lihat ada fragrance dan aroma. Itu apa, cara ngitungnya gimana Mas? Sebetulnya kalau
penilaiannya ini sebenarnya ada pelatihannya dan kalibrasi. Biasanya dilakukan oleh profesional untuk grading. Jadi specialty itu grading kan. Jadi kalau dari score sheet-nya itu lebih apa ya? Lebih gampang itu menjelaskan soal intensitas. Oke. Kalau dari situ kan ada angka 6, lalu ada garis-garisnya itu adalah seberapa intense kopi ini gitu. Sama di situ ada notes yang kayak kita dapat notesnya itu flavornya apa atau aromatiknya apa itu dicatat gitu. Oke. Kalau di kolom itu kan ada fragrance dan aroma yang sebetulnya artinya itu sebetulnya sama. Gitu kan. Cuman dibedakan itu ada dry sama break. Nah, ini menarik nih. Mana dry, mana break nih, Mas? Ya, jadi dry itu ground coffee yang belum diseduh. Oke, masih fragrance ya? Masih fragrance. Nah, kalau aroma cenderung lebih ke break atau kopi yang udah dikasih air, ditunggu 4 menit, lalu kita break. Gitu. Itu aroma yang udah diseduh itu namanya ya aroma. Oke, jadi ini ada titiknya ini berarti intensitas fragrance atau aroma. Bagian atas ini rata-rata berarti ya? Iya. Dan sebelah kirinya itu yang dry itu berapa intens fragrance-nya. Iya, benar. Dan sebelah kanan itu berapa intens aromanya gitu ya. Aromanya. Oke, jadi di sini fragrance aroma di atas rata-rata dan dibagi lagi mana yang masih fragrance Ya. dan mana yang aroma. Sedangkan kalau untuk bagian flavor sendiri apa, Mas? Sebetulnya pengisiannya itu semua sama, yaitu intensitas gitu kan. Dan mungkin ada catatan yang kayak notes ini notes flavor yang average atau unique. Jadi kalau flavor ini tetap ya apa ya kualitas rasanya kopi ya. Jadi biasanya itu kalau misalnya kita ngomong kopinya itu karamel, brown sugar itu masih average gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang unik, floral, terus ada flavor berries gitu, biasanya itu penilaiannya lebih tinggi. Oke, jadi saya bisa lihat di sini kan ini ada skor 6 sampai 10. Kalau yang basic yang tadi ya karamel itu basic, tapi sudah mulai eksotis seperti ada floral, ada berry itu kita intensnya kita naikkan gitu ya. Ya, itu pun tergantung sama intensitasnya ya. Jadi kalau flavor itu biasanya masuk ke catatan. Ke catatan notes-nya, ditulis flavornya apa, seberapa intens gitu. Itu langsung berasa banget atau kayak masih hint satu tipis. Itu masuknya ke skor ini. Nah, untuk aftertaste ini apa definisi dari aftertaste ini, Mas? Sebetulnya aftertaste itu setelah kita mencicipi kopinya itu masih berasa flavornya ini masih stay lumayan panjang atau enggak itu biasanya masuk note sama seberapa intens. Ada beberapa kopi itu memang short finish gitu. Kita minum akhirnya hilang gitu aja. Atau aftertaste-nya ternyata panjang, nyaman apa enggak atau notes-nya ada yang positif apa kurang bagus gitu. Wah, itu kita scoring aftertaste di sini gitu ya. Aftertaste. Untuk acidity sendiri yang kita nilai intensnya atau ada jenis acidity yang muncul di situ, Mas Andi? Kalau acidity itu biasanya pokoknya hampir semua itu penilaiannya intensitas dan ada setiap apa ya kategori itu intensitas selalu ada notes-nya. Jadi misalnya kayak acidity ini bisa tinggi, bisa rendah, lalu yang kurang bagus mungkin sharp gitu. Jadi terlalu kurang apa ya kurang develop mungkin kayak kurang nyaman masih terlalu gitu kan. asam gitu ya. Acidity tinggi tapi nyaman itu juga ada. Jadi misalnya kayak kategori acidity paling gampang mungkin lemon gitu. Kalau lemon yang definisinya sama seperti kayak flavor wheel. Kayak lemon ini ada yang mateng sama kurang mateng. Kalau kurang mateng cenderung lebih getir gitu. Kalau yang mateng justru tinggi tapi nyaman. Jadi fruit note-nya ini kalau misalnya kita sebut acidity dan atau flavor gitu ya, berarti rasanya gitu. Di foam ini kan tidak ada ruangan atau tidak ada bagian untuk kita taruh. Berarti kita buat footnote gitu ya. Ya kurang lebih gitu sih. Di luar situ ya. Lalu notes ini biasanya mendeskripsikan kayak
ini tipikal acidity-nya apa juga gitu. Oke, Karena oke. cupping ini keseluruhan sebetulnya Mhm, mhm. dan sebisa mungkin harus detail Iya, iya. Kalau gitu. kita, masuk ke body, Mas Andi, Ya, untuk kita merepresentasikan body itu seperti apa? Kita bisa buat contoh nggak sih di luar kopi gitu, body ini apa sih maksudnya gitu? ya jadi body nih sebetulnya yang paling banyak diomongin Mhm, dan paling banyak apa ya persepsi. mhm. Paling simpel adalah body itu sebetulnya adalah ketebalan atau berat eee, apa ya, berat tektalnya, tekstur Mhm, mhm, sebetulnya. mhm. Nah, kalau biasanya orang itu agak bingung kalau bahas soal kopi ini bodinya ini udah Benar, tebal iya, atau heeh, light iya, sebetulnya. Nah, paling gampang itu anatominya sama kayak minum air putih sama susu sih Oh, sebetulnya. oke. Jadi kita bisa buat air itu dia body rendah gitu ya? Iya, Oke, oke, oke. Dan susu itu dia yang paling tinggi, paling cukup tebal, cukup intinya tebal. punya berat gitu, Mhm, lebih mhm, creamy, ada beratnya. Kalau air mhm, putih ya mhm. enteng aja gitu. Oke, itu apa, mungkin analogi yang mudah dipahami oleh kita saat kita cupping body itu kita bisa ibaratkan once itu kita ada 2, ada air dan ada susu, untuk yang bodinya paling rendah kita buat air gitu ya, Mas. Iya, Bodinya tinggi lebih kita bisa, ringan, relevansikan dengan susu. ya, Kalau kita masuk ke uniformity nih, Mas. ya. Nah, itu apa ya? Itu situ ada kotaknya jauh lebih banyak daripada kotak yang lain itu. Iya, jadi uniform ini kan tujuannya untuk mengecek dan menilai satu batch roastingan itu di cupping minimal 3 gelas Mhm, gitu. Bisa sampai 5 juga. mhm, Tujuannya untuk identifikasi pertama ini ada defect apa enggak. Karena kita sekali ngerosting untuk sampel pun harusnya bukan per dose ya mhm, gitu. Jadi mhm. sekaligus dan biji kopi ini kan dalam 1 kilo itu jumlahnya banyak gitu. Iya, heeh. Kita nggak bisa identifikasi tahu 1 butir itu udah paling Mhm, mhm, topnya gitu. mhm, Semua rata. mhm, Jadi penilaiannya untuk menilai kopi ini selain rasa dia bisa dominan kemana gitu atau konsistensinya, tapi mhm. yang paling banyak di-notice itu sebetulnya defect-nya. Defect-nya ini dari ketiga gelas ini ada defect yang terlalu mengganggu atau semua clean Mhm, atau apa itu menentukan mhm, uniformnya mhm. Bisa nggak sih sebetulnya. kalau saya sebut sebagai gini, pada bagian ini kenapa kita membuat, 2 atau 3 gelas untuk kita cupping, Ya, untuk menentukan bahwa yang sebelumnya sudah kita scoring apa konsisten gitu ya, Mas? ini biasanya runtutan yang eee, sebetulnya banyak dipakai buat roaster atau grader untuk menentukan kualitas green bean-nya sih sebetulnya. Oke. Ya selain green bean mungkin roasting, tapi roasting diadaptasi semaksimal mungkin tujuannya untuk cupping, tapi Mhm, kebanyakan untuk kualitas green bean-nya. Misalnya kalau emang kualitas green bean-nya emang bagus banget, biasanya defect sortiran mhm, dari green bean yang mhm, nyampe untuk mhm, di-roasting mhm. itu sortiran itu jauh lebih lebih bersih, nggak ada defect-defect udah diambil, Oke, pemetikan cerinya itu nggak ada udah yang muda sehingga ada betul, udah nggak ada quaker. Quaker ya, Ya, jadi grade-nya tuh grade yang terbaik gitu iya, ya, oke. Kalau kita masuk ke balance Mas Andi, mhm. ini apa yang dinilai di dalam balance-nya ini nih? Jadi apa, rekan-rekan bingung nih balance-nya balance apa Iya, gitu ya? ya balance itu sangat, banyak dibahas, sangat banyak dipertanyakan dan Terutama di penjelasannya espresso ya? iya, penjelasannya itu paling susah sebetulnya. Betul, jadi kita mesti pelan-pelan teman-teman, karena kita di pikiran kita mencari penjelasan yang sangat mudah untuk dipahami, ya. Iya, seharusnya gini, balance itu mencakupi semua keseluruhan yang ada di cupping score-nya kan. Mhm, Cuman ya, kadang kita bilang kalau terlalu mungkin definisinya menjelaskannya gampang gini sih, kalau kopi mempunyai acidity yang tinggi banget, mhm, cenderung kopi ini kurang balance mhm, karena, apa ya, komponen atau flavor sinerginya kopi itu mhm, harusnya ada
acidity, Ada ya ada body, body, ada mungkin bitterness juga. sweetness-nya juga harus Iya, dimunculkan gitu ya. kayak bitterness ini ada hal yang negatif sama positif sebetulnya. Tapi karena kopi itu punya kadar kafein, seharusnya mereka juga punya body dan bitterness yang cukup sih sebetulnya. Jadi balance ini pembahasannya sebetulnya Tergantung lagi ya, tergantung iya. ini balance ini untuk apa mungkin ya Mas ya. Kalau kita sebut buat espresso nggak mungkin acidity-nya tinggi sendiri kan gitu Iya, ya. jadi apa ya, balance ini parameternya itu sebetulnya cukup luas sih sebetulnya. Tapi ya yang paling gampang mungkin kalau terlalu asam ya nggak balance, atau lebih cenderung terlalu pahit juga nggak balance. Oke, jadi Ini apabila ada preferential. iya benar. Jadi apabila ada satu yang lebih menonjol gitu Iya. dan itu mungkin tidak nyaman gitu ya, kita bisa bilang itu kurang balance gitu ya Mas ya. Iya. Oke, oke. Kalau sweetness Mas Andi? Sweetness ini mendefinisikan seberapa manis kopinya ya. Jadi seberapa manis kopi ini menjelaskan soal kualitas dari green bean-nya, kualitas dari varietasnya, turun ke prosesnya, lalu gimana developingnya, fermentasinya itu dia cenderung apa ya? Sebenarnya paling nyaman yang kita konsum ya untuk dicari di kopi pasti sweetness. Betul. Dan Iya. satu lagi Mas, nah ini biasanya kita yang baru-baru cupping Ya. melihat bagian ini bagian subjektif. Ya. Overall tuh apa itu overall? Ya, overall itu sebetulnya overall menurutku penilaian kita ini agak apa ya? Secara profesional kita harus menempatkan subjektivitas yang nggak terlalu subjektif. Betul, Gimana sih? betul. Gitu. Jadi ininya overall itu kayak gini. Kadang beberapa orang punya favorit flavor Betul. atau kopi ya. Kayak misalnya orang suka rasa asem atau kurang suka asam, kadang menilai overall kopi ini juga bisa berbeda gitu. Tapi ya intinya kita nggak boleh sedikte itu. Tapi menilai kopi ini ketika dibawa ke luar untuk dikonsumsi secara general ini sebetulnya akan masuk ke mana? Selain penilaian keseluruhannya ya. Oke, Overall memang kan juga meliputi sama keseluruhan. yang lain-lain tadi ya. Jadi memang ini hak prerogatifnya si kaper untuk mengisi, Ya. tapi disarankan kapernya ini harus bertindak seperti profesional apabila dia merasa bahwa dia adalah penikmat kopi gitu ya, Iya. bukan preferensi nikmatnya dia gitu Iya. Mas ya. Oke, ini sesi ini dalam sekali, mungkin ada sesi selanjutnya untuk kita perdalam lagi. Tapi poinnya gini Mas, ada gak sih saran dari Mas Andi apa yang perlu dilatih dan apa yang perlu tingkatkan apabila kita ini ingin masuk ke mungkin bukan sebagai profesional cupper ya, Ya. tapi mencoba cupping agar hasilnya itu bisa kita buat sebagai standarisasi hasil roastingan kita. Kalau untuk roaster ya, mungkin pertama set goals-nya apa yang diproduksi oleh roaster sama Q-grader ini jauh berbeda kan. Otomatis yang kita sebenarnya standar cupping protokolnya sama. Tinggal kayak kita udah nentuin set goals-nya apa, lalu penilaian tentang kopinya ini jauh lebih sesuai target sih, sesuai kebutuhannya. Jadi misal kalau kita memang mau grading green bean ya melakukan protokol yang sesuai standar CA. Cuman kan kalau produksi untuk mencari kualitas yang untuk apa ya mencari tahu kualitas ini udah sesuai, udah sangat konsisten dari beans ke beansnya dalam satu bed ini juga hampir apa ya hampir sempurna, nggak ada yang berbeda gitu. Terus biasanya itu untuk ngecek profil juga supaya menentukan mana yang paling ideal untuk dipakai
seduhnya manual brew atau Oke, apa. jadi fungsi banyak sekali di cupping ini ya. Iya, ininya kayak menurutku sih cupping ini kayak ngebuka cakrawala baru ya. Iya, karena kita sebagai roastmaster juga kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan untuk Iya, merubah rasa hasil yang telah kita cupping gitu ya. iya, Oke, oke, oke. Mungkin singkatnya rekan-rekan kita bisa bilang gini, cupping itu dia pertama kita menentukan secara objektif hasil dari roastingan kita. Yang kedua, cara kita mengkomunikasikan hasil roastingan kita ke rekan kita yang lain. Jadi enak gak enak itu subjektif. iya, Terus suka nggak suka tuh subjektif. Jadi dari from cupping ini kita bisa membuat dan mengkomunikasikan iya, apa hasil roastingan iya. kita. Dan kita juga bisa evaluate kira-kira apa yang bisa kita enrich dari hasil roastingan kita melalui hasil dari cupping. Dari cupping itu soalnya secara teknikal itu sangat-sangat simpel. Mhm. Ditubruk dan kita tinggal nunggu waktu doang. Iya. Kalau dengan metode khusus itu konsistensi cara bikinnya Aha, itu juga mhm. akan bisa berubah kan. Mhm. Nah, makanya kalau udah resting teknikal gimana pun itu nggak akan terlalu jauh Mhm. problemnya. Nah, Mhm. kalau untuk cupping itu cenderung lebih fresh roast biasanya, nggak terlalu Mhm. lama Mhm. setelah roasting dan supaya semuanya sama apa ya dilakukannya metodenya Mhm. itu ya udah ditubruk aja Mhm. semua dari macam-macam kopi, Mhm. macam-macam profile Mhm. dari satu batch untuk diambil sampel 3 Mhm. cup atau 5 cup itu Mhm. metodenya sama. Iya, dan mudah dilakukan di mana-mana gitu ya, Iya, Mas Andi. Oke, kalau gitu terima kasih rekan-rekan. Kita akhiri dulu sesi cupping ini. Detailnya akan kita buat lagi karena saya sendiri merasa ini belum terlalu dalam, saya belum terlalu banyak gali Mas Andi. Tapi kita lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih.